Kita ini ya mulai masuk ke materi, sudah jam 7:10. Oke, kita mulai ke pembahasan ya. Jadi malam hari ini kita akan sharing seputaran entry point. Ya, sebenarnya entry point-nya itu rahasianya seperti apa sih kalau menggunakan analisa teknikal? Ya kan, analisa teknikal itu juga luas banget, banyak banget sistem-sistem atau teknik-teknik analisanya. Kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, jadi kita kan akan membahas entry point-nya. Apa itu entry point-nya kita harus tahu dulu. Yang mana entry point itu kan level harga, ya. Jadi entry point, poin masuk kita atau level harga yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan transaksi di market. Ya, kita akan membahas hal itu. Kita akan membahas entry point-nya. Jadi di mana kita mau masuk di market? Kita mau masuk di market, yang kita perhatikan entry point-nya di mana? Apakah di harga sekian? Jadi kita mencari entry point-nya. Bagaimana cara menentukannya? Ya, jadi pertanyaan sekarang kan, oke, entry point saya udah tahu nih, level harga yang kita bisa masuk di level itu entry point. Terus bagaimana cara menentukannya? Ya tentunya dengan melakukan analisa. Bisa dengan analisa teknikal, bisa dengan fundamental. Ya kalau kita bicarain trading forex, ya kita bicara soal kalau nggak analisa teknikal ya fundamental. Ya, dan analisa teknikal fundamental itu berbeda. Kalau sederhananya, teknikal itu analisa, ya kita melakukan analisa yang berfokus pada pergerakan harga di market. Kita berfokus pada chart, itu analisa teknikal. Kalau analisa fundamental, kita fokusnya ke data-data ekonomi, ke berita-berita yang dirilis di banyak media mungkin. Itu analisa fundamental. Ya. Jadi cara menentukan entry point-nya adalah dengan melakukan analisa. Malam hari ini kita akan fokusnya ke analisa teknikal. Jadi kita akan mencari tahu di mana entry point-nya, di mana level-level harga yang kita bisa masuk di level tersebut, itu ada di mana dan bagaimana cara mencarinya. Dengan menggunakan analisa teknikal. Ya. Kaitannya kalau kita nyari entry point dengan analisa teknikal, kita bicara soal support and resistance, atau banyak yang menyingkatnya jadi SNR, support and resistance. Ya, support dan resistance. Apa itu support? Support adalah suatu level atau bisa jadi area yang menjadi awal mula kenaikan harga. Jadi awal mula kenaikan harga itu bisa kita sebut sebagai level support. Teman-teman bisa perhatikan ilustrasi di bagian pojok kanan, ya, pojok kanan bawah. Jadi ini ilustrasi aja, ada grafik naik turun. Ya, awal mula kenaikannya ini bisa kita sebut sebagai level support. Oh, di sini level support, harga mulai naik lagi. Harga mulai naik lagi. Ini awal mula kenaikannya ini bisa kita sebut sebagai level support. Sementara level resisten adalah level atau area yang menjadi awal mula penurunan harga. Sederhananya sering saya bilang sebagai ya resisten batas atasnya, support batas bawahnya. Ya, jadi di analisa teknikal saya rasa kita pasti tahu yang namanya support and resistance. Dan kita harus tahu karena analisa teknikal ya acuannya support and resistance. Untuk apa? Untuk mencari entry point-nya. Kita mau masuk di mana? Terus mungkin di luar sana atau teman-teman sudah tahu
dengan yang namanya supply and demand. Dan sampai sekarang pun saya rasa masih banyak yang bingung support and resistance, supply and demand. Kaitannya apa? Hubungannya apa? Bedanya apa? Persamaannya apa? Atau supply yang seperti apa? Support yang seperti apa? Dan yang gimana yang dimaksud supply and demand? Jadi itu sebenarnya saling berkaitan, ya. Kaitannya dengan supply and demand. Jadi di level support, hukum supply and demand ini berlaku, yang mana supply-nya lebih besar lebih kecil daripada demand. Ya, hukum supply and demand. Ini kalau diumpamakan, supply-nya rendah, permintaannya besar, ya, supply-nya rendah, permintaannya besar. Sehingga apa? Sehingga terjadi kelangkaan, harga bergerak naik. Ya, supply-nya rendah, demand-nya besar, harga bergerak naik. Sehingga sebenarnya kalau ada yang bilang udah masuk level demand, udah masuk level supply, ya mereka bicara soal support and resistance. Yang mana level support ini bisa disebut juga sebagai level demand. Kenapa disebut level demand? Karena di level support ini yang terjadi adalah supply, yang terjadi adalah demand lebih besar daripada supply. Sehingga bisa kita sebut sebagai level demand. Ya, level support ini sama level demand itu sebenarnya sama aja. Sementara untuk level resisten seperti apa? Di level resisten yang terjadi ada supply lebih besar daripada demand. Ya, supply-nya banyak, peminatnya nggak ada, sehingga apa? Harga turun. Harga turun. Maka ini terjadi di level resisten. Yang terjadi adalah supply lebih besar daripada demand. Level resisten bisa juga disebut sebagai level supply, area supply, level supply. Ini sama aja. Kalau saya bilangnya bahasa teknikalnya ya kita sebut sebagai support and resistance. Ya, dan ini saling berkaitan dengan namanya supply and demand. Itu untuk analisa teknikal, ya. Tuh. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Jelas ya, next. Mungkin untuk yang ini baru basic, kita belum bahas ke prakteknya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah ngerti supply and demand, support and resistance, semoga bisa nambah wawasan aja, kita sharing. Untuk yang belum ngerti, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi yang baru mulai, baru ngerti apa itu support, apa itu resisten. Karena support and resistance ini yang bisa saya bilang jadi acuan utama kita dalam menentukan kita mau entry-nya di level berapa. Kalau nggak ada, saya next lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, sambil next lagi ya. Masih seputaran support and resistance. Itu kalau bicarain jenisnya, umumnya ada dua. Ada support and resistance dinamis, ada support and resistance statis. Statis ini ada yang nyebut klasik, ada yang nyebut support and resistance horizontal, dan itu saya rasa hanya perbedaan penyebutan saja. Jadi support and resistance, kalau teman-teman tadi lihat ilustrasinya, support itu kan awal mula ya level-level di mana harga mulai memantul naik.
Itu level support. Nah, level support ini ada yang disebut sebagai support dinamis. Maksudnya gimana? Maksudnya level supportnya itu bergerak mengikuti pergerakan harga di market. Ya, nanti kita akan ambil contoh yang seperti apa yang dikatakan support and resistance dinamis. Ada juga support and resistance statis, yang mana setelah kita menentukan level supportnya di sini, ya harga mulai bergerak naik, ya levelnya akan tetap berada di level tersebut. Jadi sifatnya diam dalam artian ya kalau di situ level support, mau harga naik turun seperti apa, supportnya akan tetap di situ. Sementara kalau yang dinamis, ketika harga bergerak naik, level supportnya itu bisa jadi ikut naik juga. Ya, itu jenis support and resistance. Ada statis, ada dinamis. Nah, yang jadi pertanyaan pentingnya, gimana cara nyari support and resistance-nya? Kan poin pentingnya di situ. Caranya gimana? Ya, caranya bisa menggunakan alat bantu atau indikator untuk menentukan support and resistance-nya. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan indikator atau alat bantu berupa garis MA, moving average. Jadi MA itu singkatan dari moving average. Ya, itu salah satu indikator yang dipakai NS juga untuk melihat level support and resistance. Ya, kita menggunakan alat bantu. Kalau misalkan kita masih bingung supportnya di mana, resistennya di mana, gunakanlah alat bantu, gunakanlah indikator. Salah satu yang mudah digunakan dan sudah tersedia juga di platform trading yang kita pakai itu ada moving average atau garis MA. Kita bisa juga menentukan support and resistance tanpa alat bantu. Ya, kalau pakai indikator, pakai alat bantu ini bisa saya bilang ya semi otomatis. Dalam artian kita hanya melihat, kita udah bisa tahu level supportnya di mana, resistennya di mana, karena sudah dibantu indikator. Kita bisa juga menentukan support and resistance berdasarkan pergerakan harga. Jadi ada pergerakan harga nih, naik turun seperti ini. Ya dari pergerakan harga ini kita melihat supportnya di mana, resistennya di mana. Tanpa menggunakan indikator kita tahu oh di sini adalah level di mana harga mulai bergerak naik. Oke, kita tandai level support. Di sini juga iya, harga mulai bergerak naik, kita tandai level support. Di level ini harga mulai bergerak turun. Oke, jadi level resisten. Di level ini harga mulai bergerak turun, jadi level resisten. Ya, ini cara menentukan support and resistance yang ada di market. Jadi bisa berdasarkan histori pergerakan harga, bisa juga berdasarkan bantuan indikator. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan disampaikan ya. Jadi saya akan break beberapa saat untuk kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Bos Teddy. Untuk intraday, jadi intraday itu trading harian gitu ya. Untuk trading harian bagusnya di time frame berapa untuk mencari support and resistance-nya. Itu nanti kita bahas. Jadi belum ke situ, sabar. MA berapa saja yang akurat untuk melihat SNR? Nanti dibahas juga. Oke, ini pertanyaan dari Bos Andi.
Berarti untuk SNR apakah bisa disamakan dengan supply and demand? Kalau beda pengertiannya bagaimana? Terima kasih. Kalau saya bilangnya itu sama. Ya, seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan, ya level support itu kan yang kita katakan level support kan level di mana harga mulai bergerak naik. Nah, ini kita sependapat dulu nggak? Ya, level support kan level-level di mana harga mulai bergerak naik, mantul naik, itu jadi level support. Di level ini jadi level support. Ya, di sini support. Ini level support. Terus kita bahas supply and demand seperti tadi, kaitannya ya di level support ini. Ya, di level support ini, di mana harga mulai bergerak naik, yang terjadi sebenarnya apa? Yang terjadi kan adalah level support, harga naik, supply-nya lebih kecil daripada demand. Ini kaitannya dengan hukum supply and demand. Ini kalau saya umpamakan nih, saya umpamakan ya. Di level support ini kalau saya umpamakan nih, gampangnya gini. Misalkan katakanlah harga masker kemarin bergerak naik. Harganya dari satu lembarnya 1.000 jadi 10.000 pas corona kemarin ya. Kenapa bisa semahal itu? Karena apa? Karena hukum supply and demand. Harga bergerak naik untuk harga masker nih, saya umpamakan. Karena apa? Supply-nya dikit. Yang punya masker itu dikit, tapi permintaannya besar. Sehingga terjadi kelangkaan barang. Yang punya masker dikit, harganya naik. Nah, karena itu saya bisa bilang bahasa teknikalnya, kalau kita analisa pergerakan harga di market, ya kita bilangnya itu sebagai level support. Yang mana ada sebagian orang bilangnya level support ini sudah masuk level demand. Level di mana permintaannya yang lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Cara nentuin, pertanyaan dari Bos Nazwan, cara nentuin SNR yang kuat nanti akan kita bahas. Ilustrasi support and resistance dinamis dan statis nanti kita akan bahas juga. Jadi pertanyaan teman-teman ini saya rasa akan terjawab semua di next pembahasan kita. Jadi kita lanjut aja. Nah, ini barusan ada yang tanya ya. Support and resistance, masih seputaran support and resistance, seperti apa yang kuat? Ya, kalau ditanya yang kuat yang seperti apa, saya bisa bilang tergantung teknik analisa yang dipakai. Untuk menganalisa, untuk menentukan entry point, itu ada banyak sekali cara. Ya, perlu digarisbawahi, analisa teknikal itu ada banyak sekali cara menganalisanya. Ada yang berdasarkan entry point, berdasarkan garis MA. Ada entry point berdasarkan pola harga. Ya, jadi pola pergerakan harga di market itu ada. Ada lagi entry point berdasarkan Fibonacci. Ada banyak sekali untuk menentukan entry point-nya atau support and resistance-nya di mana. Dan masing-masing teknik ya bisa saya bilang berbeda. Kalau tanya, kalau pakai garis MA, support yang seperti apa yang kuat? Kalau dari melihat pergerakan harga di market, yang seperti apa yang kuat?
Kalau pakai Fibonacci yang support yang bagus, yang kuat itu yang seperti apa? Itu ada cara analisanya masing-masing. Nah, dan karena banyaknya ini, jadi karena ada banyak sekali cara untuk melihat support and resistance yang kuat yang seperti apa, kadang kita dibingungkan. Kita baru belajar satu teknik, belum kita kuasai untuk entry point berdasarkan MA, kita udah pindah teknik ke pola pergerakan harga. Kita belajar lagi, beda lagi ilmu yang didapat. Kita belum kuasai yang satu ini, udah pindah lagi, kita bingung lagi. Oh, ternyata seperti ini juga bisa. Oh, ternyata yang dikatakan entry point yang bagus, support and resistance yang kuat, ternyata beda lagi. Kita bingung lagi. Nyoba belajar lagi, belajar Fibonacci. Beda lagi. Oh, entry point-nya ternyata mirip dengan pola pergerakan harga, sama-sama kita analisa berdasarkan harga yang sudah terbentuk, tapi levelnya berbeda. Kita pusing lagi. Ya, jadi di sini saya sekalian sharing untuk kalau misalkan teman-teman mau belajar, coba pelajari satu persatu untuk teknik analisa, sehingga ketika kita di market, ya kita fokus dulu dengan satu teknik analisa tersebut. Jangan terlalu banyak pakai teknik analisa. Dan sejauh yang saya jumpai, Bos Narko juga sering sharing, udah 6 tahun trading. Kalau saya pribadi 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya. Saya belum pernah menjumpai satu teknik yang punya akurasi 100%, yang bahkan tidak pernah mengalami loss. Itu nggak mungkin ada kalau saya bisa bilang. Ya, kalau sampai ada, bisa info ke saya. Saya juga pingin tahu kalau ada. Saya pingin ikutan aja udah. Ya. Karena kita analisa teknikal, kita melihat entry point itu berdasarkan analisa kita. Dan namanya analisa bisa jadi salah. Kita nggak tahu pasti kemana market akan bergerak. Ini sering saya sampaikan. Oke. Jadi kalau tanya SNR yang kuat seperti apa, ya tergantung teknik analisanya. Indikator MA, ya garis MA 200 bisa menjadi SNR yang kuat, ya menjadi entry point yang bagus. Ini kalau di NS, ya saya sering sharing, MA 200 itu bisa menjadi entry point yang bagus, bisa menjadi support and resistance yang kuat. Tergantung cara pakainya. Terus ini untuk support and resistance dinamis. Dari indikator MA kita bisa cari SNR yang kuat. Untuk support and resistance statis itu bisa dilihat dari pertama, banyaknya pantulan harga pada level tersebut. Maksudnya gimana ilustrasinya? Misalkan nih, harga naik, turun, naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, harga di sini memantul naik di satu level tertentu, ya. Maka level di sini level ini, karena ini menjadi awal mula harga memantul naik, dan banyak pantulan harga di level tersebut, maka level ini bisa menjadi level support yang kuat. Berlaku sebaliknya untuk level resisten. Kalau ada banyak pantulan harga dalam satu level tertentu, yaitu bisa menjadi level resisten yang kuat. Ya, jadi melihatnya bisa seperti itu untuk support and resistance yang statis, yang kita tempatkan sendiri berdasarkan histori pergerakan harga. Kita lihat aja jumlah pantulan harganya. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, dilihat reaksi pergerakan harga pada level tersebut. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, ini contoh ya, harga naik, turun. Tiba-tiba misalkan ada lonjakan harga naik drastis nih. Yang awalnya naik turun biasa, tiba-tiba harga naik jauh.
lalu tertahan di satu level tertentu. Harga mulai bergerak turun. Maka level ini bisa menjadi level level resisten yang cukup kuat. Ini kalau atas berarti resisten. Karena apa? Karena kenaikan harganya yang sekian kuatnya, yang ibaratnya ada anomali di situ, berhasil bergerak turun setelah mencapai level resisten tertentu. Maka level resisten ini bisa jadi level resisten yang kuat. Jadi nggak semua ini memang ada benar, di sini ada resisten, di sini ada resisten. Tapi tidak semua resisten ini kita bisa bilang resisten yang kuat atau resisten yang bagus. Resisten yang kuat yang seperti ini. Dari naik jauh mulai mengalami pelemahan. Bahkan pelemahannya misalkan melemah jauh. Nah, ini bisa jadi level resisten yang kuat. Ya, itu untuk support and resistance. Ini dari indikator, dari kita lihat sendiri support and resistance-nya berdasarkan pergerakan harga. Bisa juga lihat level harga yang didapat dari perpaduan beberapa teknik analisa atau beberapa indikator. Misalkan contoh kita pakai indikator MA, ya, kita pakai garis indikator MA 200. Oke, harga naik turun. Nah, terus garis MA-nya di sini udah kelihatan nih. Harga bergerak naik juga. Nah, misalkan seperti itu indikatornya. Kita kan dapat di sini sebagai level support, ya, garis MA-nya menjadi level support. Terus kita analisa juga, dilihat dari histori pergerakan harga ke belakang. Di sini juga ada level support yang kuat. Nah, jadi kan ada perpaduan beberapa teknik analisa, bisa jadi indikator dilihat dari histori pergerakan harga, mungkin pakai indikator lainnya. Ada pergerakan harga yang atau pergerakan indikator yang menginformasikan suatu level support yang sama. Jadi supportnya berada di level yang sama. Maka level support maupun resisten tersebut itu bisa menjadi level support and resistance yang kuat. Ya, jadi seperti itu. Gambarannya seperti itu untuk mencari SNR yang kuat. Ini, terus ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sambil saya baca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk melihat candlestick, ini pertanyaan dari Bos NDY. Jadi tidak saya jawab dulu pertanyaannya karena membahas candlestick. Ya, kaitannya kalau membahas candlestick, kuat naik, kuat turun, ya kita melihat pola-pola candlestick. Ya, jadi pertanyaan saya lompati dulu. Ada yang minta soft file, pertanyaannya saya lompati. Untuk soft file sejauh ini tidak kita sharingkan, tapi kita sharingnya berupa video. Jadi teman-teman bisa lihat ulang video ini, pembahasan ini nanti di YouTube Narko Santoso. Melihat indikator MA 200 ini di time frame berapa itu tergantung teknik analisanya. Kalau di NS kita manfaatkan garis MA 200 bukan EMA, bukan exponential moving average, tapi kita pakainya simple moving average 200 di time frame H4. Nanti akan saya bahas juga. Nah, untuk teorinya sebenarnya sesimpel ini, saya bisa bilang simpel karena cuman beberapa slide untuk bahas support and resistance.
Sisanya kita imbangi dengan praktek. Ya, kita ke market, kita lihat market. Kita analisa di market. Jadi saya ambil chart polosan dulu. Ya, kita mau cari yang namanya support and resistance. Yang mana itu bisa menjadi entry point kita. Ini ya. Pertama, kita bedakan dulu, kan ada dua jenis, support and resistance klasik, dinamis yang seperti apa. Kalau yang statis, ya kita tempatkan berdasarkan histori pergerakan harga. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini contoh. Ini harga udah terjadi ya. Harga udah terbentuk, naik turunnya udah terbentuk. Kita bisa lihat nih, di sini awal mula harga bergerak turun. Di sini awal mula harga bergerak turun. Di sini juga iya. Maka apa? Maka level tersebut bisa jadi level resisten. Nah, tinggal kita lihat aja. Kita masukkan tadi tips untuk melihat support and resisten yang kuat yang seperti apa. Oh, di sini resisten kuat. Di sini resisten kuat. Di sini ada support yang kuat. Karena apa? Karena tidak hanya ada satu pantulan harga di level ini ya, tapi ada satu, dua, ada untuk ketiga kalinya harga berhasil naik lagi. Dilihat reaksi pergerakan harga juga, harga turun jauh, berhasil mantul naik di sini. Maka apa? Maka ini bisa jadi level support yang kuat. Yang ini bisa jadi level resisten yang kuat. Ini bisa jadi level resisten yang kuat. Di sini ada level support yang kuat juga. Resisten, support. Jadi ada banyak pantulan harga di level tersebut. Ya, ini untuk support and resistance statis. Jadi harga mau naik turun kemanapun, mau turun ke sana, ya support and resistance-nya akan tetap berada di level ini. Di level yang sudah kita tentukan berdasarkan pergerakan harga yang sudah terjadi. Ya. Lalu yang dinamis yang seperti apa? Yang dinamis itu biasanya dari indikator. Kita pakai indikator tren, kita pilih contoh di sini kita taruh ya, ada garis. Nah, ini muncul. Ini kita contohnya pakai indikator. Pakai indikatornya moving average garis MA. Kita bisa lihat bahwa garis MA ini bergerak naik turun. Nah, garis MA ini kan bisa jadi support maupun resisten, tergantung posisi harga. Kalau harga berada di atas MA, ya MA ini berperan sebagai support. Dan support ini, ya garis MA ini yang jadi support ini akan bergerak naik turun mengikuti pergerakan harga di market. Jadi bisa jadi naik ke sana nanti ke depannya. Ya, kalau harga naik seperti ini, MA-nya juga naik. Maka support and resistance yang seperti ini yang kita namakan dinamis. Tadi ada yang tanya, ilustrasi untuk support and resistance dinamis dan statis itu yang seperti apa? Nah, ini perbandingannya. Jadi yang support and resistance dinamis ini bisa dari indikator, dan level support resistennya ini bergerak mengikuti pergerakan harga di market. Sementara yang statis ya dia akan berada pada level tertentu dan sifatnya ya akan terus di level tersebut. Harga mau naik jauh sekalipun, ya di level ini tetap ada level support and resistance yang kuat. Di level ini tetap ada level support and resistance yang kuat. Sementara kalau harga naik, ya garis MA ini akan ikut naik. Level supportnya juga akan ikut naik, sehingga dikatakan dinamis. Oke, terjawab ya. Terus
Nah, ini soal ini kalau udah terjawab statis dinamis, kita mulai masuk tadi sudah saya singgung juga untuk support and resistance yang kuat. Jadi yang kuat tadi di sini saya tempatkan support and resistance yang kuat. Ya, dilihat dari histori pergerakan harga dari jauh hari, dari tahun-tahun lalu. Ya, kita lihat jauh ke belakang. Di sana juga sudah ada pantulan harga. Ya, beberapa kali mantul naik turun. Dari situ kita sebenarnya udah punya referensi ke depannya ketika harga turun lagi akan memantul naiknya, kan kita pertanyaan supportnya ada di mana. Nah, yang kuat yang ada di mana? Karena ada banyak pantulan harga di level itu. Nah, harga mulai mantul naik lagi nih di level ini. Kita udah punya gambaran ke depannya kalau harga turun akan mantul naiknya di mana. Kalau kita mau buy, ya, kalau kita mau ngambil harga, dapat harga yang rendah, dapat harga sebelum harga itu mengalami kenaikan, ya kita bisa buy di support. Kita buy di support, harga naik. Oke, naik turun, naik turun, naik turun. Harga turun lagi. Kita udah tahu di sini ada support yang kuat. Entry point-nya di mana? Ya kita bisa buy atau kita bisa entry buy. Entry point-nya adalah di support yang kuat tersebut. Harga naik lagi. Ya, gambarannya seperti itu. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa tidak selalu support yang kuat atau suatu level support selalu menjadi level support. Begitu pula dengan level resisten. Ada kalanya level support maupun level resisten yang kuat sekalipun ditembus oleh pergerakan harga. Contohnya di sini. Oke, resisten turun. Nyentuh lagi, turun lagi. Sempat nyentuh lagi di sini, turun lagi. Nyentuh lagi, turun lagi. Sampai akhirnya nyentuh lagi, harga berhasil bergerak naik. Ya, harga berhasil bergerak naik. Ya, kalau kita sell di level ini, ya udah, kita batasi resikonya. Karena apa? Karena harga gagal bergerak turun. Kita ngambil sell di sini. Ya, bisa saya bilang ya, kita kena stop loss. Karena itu, di trading forex ini ketika kita melakukan analisa teknikal sangat penting untuk mengetahui yang namanya money management. Resikonya kita manage. Money management, risk management. Karena tidak ada analisa yang bisa benar 100%. Tapi dari satu level resisten ini ya 2 kali mantul turun, di pantulan ketiga, pantulan keempat, kita bisa entry. Kita bisa entry sell, harga berhasil turun, kita take profit. Ya di pantulan ketiganya atau bahkan mungkin keempatnya ketika harga ternyata nggak sesuai analisa kita, ya udah kita batasi resikonya, kena stop loss. Ya kita bicara soal probabilitas, karena itu tidak ada yang analisa yang bisa benar 100%. Karena tidak ada yang bisa benar 100%, karena itu ada yang namanya money management di dunia trading. Ada analisa seperti yang kita lakukan sekarang, ini kita sedang analisa. Ada money management, risk management, ya manajemen resiko. Ada psikologi trading, emosi atau mental kita saat melakukan trading. 3 hal tersebutlah yang membentuk atau membuat seorang trader ini bisa trading. Bisa dikatakan oke, seorang trader. Kalau hanya bisa analisa teknikal tapi nggak mau cut loss, nggak mau pasang stop loss, nggak ngerti batasan resiko, ya hanya sekedar bisa analisa, bukan seorang trader. Kalau saya bilangnya ya, bukan seorang trader. Malah bisa saya sebut sebagai gambler. Ya mereka bertaruh aja, itu resisten, harga akan turun. Itu kalau tipe-tipe orang yang hanya bisa analisa, tapi nggak bisa membatasi resiko.
ngerti hitung, ada juga yang ngerti hitungannya tapi mungkin nggak bisa analisa, nggak ngerti support dan resisten yang kuat yang seperti apa. Akhirnya perhitungannya bagus, batasan resiko per transaksinya bagus, tapi sering kena stop loss. Akhirnya apa? Akhirnya akumulasinya, hasil akhirnya nggak bagus. Karena ngerti perhitungan manajemennya, tapi nggak ngerti analisanya. Jadi harus saling melengkapi. Dan yang terakhir ya psikologi tradingnya ya. Untuk yang udah trading mungkin pasti mengalami profit dikit, profitnya udah ditutup. Kalau misalkan loss banyak, ditahan-tahan terus tanpa tahu harus di cut loss atau harus keluar dari market mau seperti apa. Nah itu kaitannya dengan psikologi trading kita. Kita udah bisa analisa, udah ngerti hitung-hitungan resikonya, tapi biasanya tidak kita terapkan. Ada lonjakan harga naik, kita udah tahu di situ nggak ada support, nggak ada resisten, nggak ada entry point yang bagus, kita masuk. Karena apa? Karena sebenarnya bisa analisa, ngerti hitung-hitungan money manajemennya, tahu risk management, bisa menata atau memanage resiko. Tapi psikologi tradingnya yang nggak bagus. Akhirnya harga naik dengan kencangnya buy aja. Akhirnya yang terjadi kan mungkin saya rasa ada yang buy di ujung sini nih, karena melihat wah harga naik, langsung aja di buy di atas ini, akhirnya harga turun. Padahal ngerti kalau dianalisa nih, ini bisa jadi nih, ini kan kita lihat ada support, oke kita tandai support. Kita ke belakang lihat lagi, oh di area ini ada resisten. Sebelum-sebelumnya jadi support juga, di sini jadi support. Nah ini hampir nyentuh ya. Di area ini ada support yang kuat, ada resisten yang kuat. Ini bisa jadi resisten. Ya kalau kita sebenarnya bisa melakukan itu, bisa melakukan analisa, tapi tidak kita lakukan, psikologi kita, emosi kita terganggu saat trading, akhirnya kita melakukan transaksi buy di ujung harga saat mulai mengalami penurunan. Dan kalau udah ternyata turun, kita baru analisa, oh ternyata ada resisten kuat, harga mulai turun di sini, kita floating minus, akhirnya kita nggak mau cut loss. Biasanya seperti itu, padahal kita udah batasi nih resikonya. Misalkan di sini ada resisten, oke, saya buy. Misalkan ya, sebelumnya kita terganggu emosinya, akhirnya lihat lonjakan harga, kita buy aja nih. Nah, kita udah tahu salah, akhirnya kita analisa, oke ada resisten, harga mulai turun. Udah terlanjur floating minus. Udah sayang rasanya. Kalau mau di-cut, sayang banget. Akhirnya apa? Akhirnya ngerti hitung-hitungan manajemennya, udah resiko udah dibatasi, yang awalnya udah dibatasi, akhirnya mulai muncul harapan yang nggak pasti bahwa berharap harga ini akan lanjut naik karena sudah terlanjur buy. Biasanya seperti itu. Nah, kaitannya tadi dengan yang tanya MA ini, tadi kan ada yang tanya juga, MA yang kuat dipakainya di time frame berapa dan di mana. Kalau kita bicarain indikator, ya kita bicarain indikator itu ada banyak banget. Teman-teman bisa buka indikator, bisa lihat di bagian trend, ada Ichimoku yang umum dipakai ya, ada Ichimoku, ada MA, ada Bollinger Bands. Ya. Ini indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk melihat entry point atau support and resistance-nya ada di level berapa. Dan masing-masing indikator tersebut punya cara analisa atau cara pakai yang berbeda karena indikatornya berbeda. Jadi kalau ada yang tanya yang kuat seperti apa, tergantung teknik analisanya. Ini saya kasih lihat. Nah, saya kasih lihat ini untuk
Nah, ini indikator MA. Jadi ini gambaran indikator MA yang dipakai NS. Ada 4 garis MA. Yang warna kuning MA 200 dan itu di NS kita anggap sebagai indikator kuat. Dari mana kita katakan kuat? Ya dari teknik analisa yang sudah kita riset sebelumnya. Kita lihat ke belakang seperti apa. Oh ternyata benar ketika nyentuh MA 200 itu bisa jadi support, bisa jadi resisten yang kuat. Harga berhasil bergerak turun. Ya, walaupun tidak selalu, tapi kita katakan bahwa MA 200 itu bisa jadi indikator yang bisa menjadi support and resisten yang kuat. Dipakainya di time frame berapa? Kembali ke teknik analisanya. Karena kalau kita bicarain indikator, ya ini saya pindah dulu, kita kembali ke layar pembahasan utama kita. Ini kita lihat di time frame daily. Ini sama-sama MA 200, kita lihat di time frame daily. Kalau kita pindah time frame ke H4, maka pergerakan indikatornya jadi berbeda. Ya, karena mengikuti pergerakan harga naik turun yang ada di time frame tersebut. Kita pindah M15, beda lagi. Ya, kita katakan di NS kita katakan MA 200 itu jadi entry point atau jadi support and resistance yang kuat itu ketika kita pakai di time frame H4. Ya, tentunya dikombinasikan dengan teknik analisa kita. Nggak tiap kali nyentuh, oke itu jadi resisten, oke itu jadi support. Ya ini contoh aja, ini contoh resisten yang berhasil mantul turun ya. Di sini resisten, harga turun. Di sini harga turun, nyentuh lagi, harga turun. Di sini sempat break, harga berhasil naik. Ada koreksi kecil dulu ke MA 200, baru naik. Nah, bisa jadi support and resistance yang kuat. Ini kita pakai bantuan indikator tanpa harus lihat pola harganya di market seperti apa, histori ke belakangnya seperti apa, kita nggak harus lihat, kita fokus aja ke MA-nya. Itu kalau pakai indikator, karena tujuan kita pakai indikator kan sebagai alat bantu. Jangan sampai alat bantu yang harusnya membantu kita malah membingungkan kita. Terus itu untuk support and resistance yang kuat ya, jadi bisa jadi entry point yang bagus. Contoh lagi, dari kombinasi teknik analisa ya, contoh. Nah, ini contoh. Di sini ada garis MA 200 menjadi resisten. Ya, karena harga berada di bawah MA, berhasil turun, bawah MA berhasil turun. Di sini saya bisa katakan level resistennya kuat nih, bagus nih. Karena apa? Karena dilihat dari MA, di situ ada resisten, ada garis MA berperan sebagai resisten, harga turun. Dilihat dari histori pergerakan harga, kita mau tarik garis seperti ini untuk melihat level resistennya, di situ juga merupakan level resisten dari histori pergerakan harga. Nah, ini jadi dikombinasikan dari dua teknik. Oke, di situ ada resisten yang kuat, ada sama-sama ada level resisten. Maka level tersebut bisa jadi level resisten yang cukup kuat. Jadi tipsnya seperti itu. Contoh lagi, dilihat dari histori pergerakan harga. Oke, di sini mantul turun. Di sini juga mantul turun. Ini bisa jadi level resisten kuat. Di sini jadi support kuat. Harga naik. Di sini jadi support kuat. Harga naik. Ini pas ada MA. Kita juga udah tahu nih, level ini
merupakan level support and resistance yang kuat, harga mantul turun. Di sini saya katakan sebagai level resisten yang cukup kuat, karena selain dari MA, ada juga dari histori pergerakan harga menginformasikan hal yang sama, bahwa di level harga ini, ketika harga naik ke level tersebut, berpotensi akan bergerak turun. Itu bisa jadi level entry point kita yang bagus. Gambarannya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau kita bicarain entry point, itu sebenarnya kita bicara soal support and resistance untuk analisa teknikal. Ya, poinnya di sini ya tinggal kita cari tahu support and resistance yang seperti apa yang kuat, atau kalau mau dikombinasikan ya teknik yang seperti apa yang bisa dikombinasikan dan menghasilkan support and resistance yang kuat. Tidak semua teknik analisa bisa dikombinasikan ya, tidak semua. Dan tidak semua indikator juga kita bisa kombinasikan. Misalkan kita karena tadi ada tips, mungkin teman-teman melihatnya, oh ada tips dari beberapa indikator atau beberapa teknik analisa, kalau menemukan satu poin yang sama, itu bisa menjadi support and resistance yang kuat, bisa menjadi entry point yang bagus. Misalkan karena hal tersebut, Bollinger Bands dipakai. Nah, garis-garis ini Bollinger Bands akhirnya dipakai, terus mungkin indikator apalagi dipakai. Nah kan ada juga trader yang seperti ini, sampai Ichimoku dipakai, oke, dipakai, semua dipakai, sampai akhirnya kan chartnya sampai nggak kelihatan, ya chartnya sampai nggak kelihatan. Dan hal ini itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa harga dapat, misalkan nih dapat suatu level support maupun resisten di level yang sama. Misalkan contohnya di sini ya, dari MA 200 di situ resisten, Bollinger Bands di situ resisten. Oh, dari histori pergerakan harga di situ resisten. Itu tidak menjadi jaminan bahwa harga akan bergerak turun. Ya, di trading forex, di market itu tidak ada jaminan. Tidak ada yang bisa menjamin harga pasti akan naik atau pasti akan turun. Ya, dan ada bagusnya kalau mau kombinasi teknik ya 1 sampai 2 aja udah cukup. Kalau udah mulai 3, 4, 5 kombinasi atau 5 teknik analisa kita pakai di satu waktu bersamaan, nanti bisa bingung sendiri. Tinggal kita mau fokusnya di analisa dengan teknik yang mana. Pertanyaannya kan itu. Oke, ada pertanyaan dari Bos Irwan nih. Berapa jauh ke belakang untuk melihat pantulan harga? Apakah cukup kalau lihat pantulan harga terdekatnya saja atau lihat yang sekarang aja? Nah, untuk pantulan harga itu lebih ke kita main visual. Jadi kita cukup tampilan chart kita, jangan sampai kita buat seperti ini, ya, tampilan di mana tidak kelihatan candlestick chartnya. Tujuan kita pakai candlestick chart kan biar kelihatan bentuk candlenya, biar kita dapat kemudahan membaca pergerakan harga. Jangan sampai kita pakai candlestick chart tapi analisanya seperti ini. Ya pakai bar chart sekalian aja, nggak ada bedanya. Ini saya ganti
ya nggak ada bedanya, kecuali ya kalau diganti line chart pasti beda. Ya, jadi kita pertama secara visual, ini tips juga secara visual, kalau mau di zoom out ya zoom out lah semaksimal mungkin, tapi candlestick chartnya masih terlihat. Lalu kalau mau zoom in sekalipun, jangan sampai terlalu di zoom in. Jangan sampai yang kelihatan hanya beberapa candlestick aja. Ya, kurang lebih kalau seperti ini masih oke. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita bisa melihat tren yang sedang berlangsung. Ya, contohnya di sini harga bergerak naik, trennya naik, oh sempat trennya turun, oh naik lagi. Jadi trennya kelihatan. Dan kalau kita bicarain soal support resisten mau berapa jauh, bisa kita kaitkan dengan tren yang berlangsung saat itu. Contoh, selama ini masih uptrend, ya kita bisa pertimbangkan support and resisten yang berada pada zona waktu tersebut. Kita nggak perlu terlalu jauh ke belakang untuk lihat support and resistennya. Ya, jadi kalau soal zona waktu untuk analisa, untuk melihat support dan resisten, kita bisa lihat trennya dulu. Oke, di sini trennya turun. Ya, kita bisa berfokusnya pada zona waktu tersebut. Kalau kita mau lihat ke belakang sekalipun, kita tidak perlu terlalu jauh untuk lihat ke belakang. Kita bisa lihat kalau di H4 ya, dari satu garis ke garis yang lainnya ini kan 1 minggu. Kita bisa lihat range waktu 1 sampai 3 minggu. Jadi kurang lebih 1 bulan. Itu udah cukup. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini deh, saya sambil disclaimer on ya, karena saya sharing juga kan layarnya banyak, jadi sambil lihat market juga. Di sini saya mau entry. Nah, ini dia soal entry point, sekalian pas dapat contoh ya, entry point. Kita bahas entry point. Ya saya entry di situ karena apa? Entry point-nya di situ karena support and resistance. Kembali kalau analisa teknikal ya karena support and resistance. Ini ada dari beberapa faktor. Yes, itu Bos Hendry udah sharing. Teknik analisa NS, teknik analisa ala NS di time frame M30. Yes, jadi dari teknik analisanya. Nah, ini kita pakai indikator. Kalau dari teknik analisa ala NS, di sini ada peluang sell, ada resisten. Ya, saya bisa bilang teknik ini menginformasikan MA24 di situ, jadi resisten yang kuat. Berdasarkan histori tekniknya, teknik ini bagus sehingga apa? MA24 dengan cara teknik ala NS ya, jadi bisa jadi resisten yang bagus di sini. Bisa jadi awal mula penurunannya. Itu yang pertama. Misalkan kalau mau dikombinasi sekalipun, kita lihat di sini harga mulai bergerak turun. Nah, ini resisten, ini resisten, ini resisten. Ini bisa jadi resisten, bisa jadi entry point kita. Memang nggak ada jaminan harga naik ke situ dijamin turun, nggak ada jaminan seperti itu. Tapi dengan lihat seperti ini kan, oh kita jadi tahu entry point bagusnya itu di mana.
Ya, jadi selain dari teknik ALA-NS, time frame M30, ada peluang. Di sini ada resisten ya dari trend line, dari histori pergerakan harga ke belakang kita lihat juga di sini resisten, support, bisa jadi resisten kuat juga. Nah, jadi ini saya bilang ya di sini ada resisten atau entry point yang bagus untuk ngambil peluang sell. Potensi harga akan turun. Dari sinilah mungkin teman-teman di luar sana lihat, oke, ada yang bisa dapat entry point-nya itu pas ujung-ujung pas harga turun. Dari mana ya? Dari mereka melakukan analisa seperti ini. Dilihat support and resistance kuatnya di mana. Disitulah mereka entry. Jadi ketika lihat, wah ada beberapa trader mungkin yang sharing support and resistance di sini kuat, pas dapat ujung. Ya mereka melalui proses analisa. Ya ini ada sharing dari Bos Rizky. Itu retest support yang baru aja ditembus. Ya bisa dibilang ini ada support, ya support. Nah retest support sebelum lanjut turun lagi bisa jadi. Ya support become resistant. Jadi ini kalau pergerakan harga ini saya ilustrasikan, harga naik turun sampai akhirnya ditembus. Di sini awalnya support naik bisa jadi resisten, jadi support become resistant. Di sini harga bisa jadi harga akan lanjut turun. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, dari Bos Edi sharing, ada divergent juga. Nah, ini teknik analisa beda lagi. Cara analisa beda lagi, divergent. Ya, divergent bisa jadi divergent, tapi divergentnya belum terbentuk. Ini harga masih running, masih jalan. Di sini juga masih jalan, belum ada tanda akan bergerak turun. Jadi divergentnya belum terbentuk. Kalau ada divergent, ini bisa jadi konfirmasi yang cukup kuat, cukup bagus bahwa harga masih akan lanjut bergerak turun. Itu ada lagi yang mau ditanyakan soal entry point atau support and resistance? Kalau ada pertanyaan yang mungkin kelewatan soal topik pembahasan ini tadi, silahkan disampaikan ulang. Dan di sini kan tadi ada, ini kaitannya dengan time frame ya. Mungkin ada yang bilang H4 bagusnya analisa harus di H4. Nah, kata harus ini kan balik ke teknik analisanya. Kalau memang teknik analisa yang dipakai berlakunya di time frame H4, ya kita katakan harus di time frame H4. Fine-fine aja. Tapi seperti yang tadi saya lakukan, saya analisa di M30 karena tekniknya di time frame M30 berlakunya. Kita pakai teknik yang sama di time frame lain ya nggak bagus, jadi nggak berlaku karena sudah ada rule entry-nya. Oke, ini karena pertanyaan basic saya bantu jawab, nggak masalah. Walaupun di luar topik pembahasan ya. Ini misalkan kita transaksi gold tadi di sini. Nah ini kan semoga kena take profit ya. Ini udah mulai running profit. Kalau kita mau rubah, kalau di PC enaknya garis ini tinggal kita geser aja. Nih, tinggal kita geser seperti ini, kita klik tahan, kita geser, kita lepas. Ini tinggal kita modify, itu sudah berubah TPSL-nya. Atau kita mau edit manual di kolom TPSL, kita klik 2 kali,
Ya, tinggal kita input di sini stop loss-nya mau di harga berapa, kita rubahnya. Itu bisa. Jadi gambarannya untuk edit TPSL seperti itu. Kalau di HP, kita pilih transaksi yang ada di MetaTrader 4 HP kita pilih, kita tekan tahan, jadi pilih tahan, nanti ada pilihan mau memodifikasi orderan atau modify order. Tinggal kita pilih modify order itu, kita input untuk SL dan TP-nya mau di harga berapa. Itu untuk support and resistance. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi entry point, kita mau entry-nya di mana? Ya, kita tentukan dulu kita mau analisa apa. Dari teknik analisa tersebut kita kenali support and resistance-nya yang seperti apa, dan yang seperti apa yang dikatakan support and resistance yang kuat. Ya, disitulah menjadi entry point kita. Itu kalau kita analisa teknikal. Oke, ini karena tidak ada pertanyaan lagi, saya stop share dulu. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut diskusinya di grup. Kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum terjawab, belum sempat disampaikan, bisa disampaikan langsung di grup, bisa tag saya atau ke Bos Narko langsung. Kita lanjut sharing lagi di grup. Oke, jadi untuk malam hari ini, selamat malam Sabtu. Besok market libur ya. Selamat weekend untuk besok. Jadi selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nemani sharing, yang sudah ikut berpartisipasi, kita sharing tanya jawab. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjut lagi di grup. Seperti itu, salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.